Halo guys, kali ini saya akan mereview lagi sebuah power kelas D. Ini power TPA 3116D2 5.1 channel atau 6 channel. Ini powernya istimewa guys. Channelnya banyak tapi bentuknya sangat mungil. Oke, sekarang akan saya buka dulu plastiknya. Ini masih ada plastiknya. Kebetulan ini ada plastiknya seperti ini. Untuk bawaan pabrik, plastiknya tidak selalu seperti ini. Ini ya guys, seperti ini barangnya. Ini dari atas, dari bawah seperti ini. Di sini untuk pendinginnya atau heatsingnya ini ada bautnya, berarti artinya ini heatsingnya bisa dilepas. Nanti juga akan saya tunjukkan IC-nya yang dipakai ini menggunakan IC 16 pin atau IC 32 pin. Ini sangat mungil guys. Saya ukur dulu. Untuk panjangnya ini cuma 10 cm. Untuk lebarnya ini 8,4 cm. Ini 8,4 cm. Sangat mungil sekali. Untuk elko-nya ini menggunakan elko Nichicon original dengan kapasitas 3300 mikrofarad 50 volt. Untuk induktor ini yang berwarna hitam bulat ini, kali ini induktornya memakai bentuk yang seperti ini. Ini induktor yang bagus juga. Untuk induktornya kodenya ini 220 atau nilainya 22 mikrohenry. Ini ada 6, ada 8. Yang kapasitasnya 22 mikrohenry ini ada 8. Dan ini ada juga yang kodenya 100, ini nilainya 10 mikrohenry, ini ada 4. Untuk yang ini yang kodenya 100 mikrohenry, ini untuk subwoofer dan center. Untuk yang kodenya 220 ini untuk front, depan kanan, depan kiri, dan suron kanan dan suron kiri. Sekarang yang pertama akan saya bahas adalah untuk kebutuhan tegangan. Untuk tegangannya ini di sini tertulis plus 24 volt. Jadi untuk tegangan rekomendasinya dari power ini adalah 24 volt DC single. Itu untuk rekomendasinya. Terus untuk tegangan kerjanya adalah 12 sampai 24 volt DC single. Itu bila menggunakan SMPS atau power supply atau aki yang tegangannya sudah DC. Bila menggunakan trafo
yang tertulis pada trafo itu tegangan masih AC, belum DC. Itu tegangan kerjanya adalah 9 sampai 17 volt AC single. Untuk tegangan rekomendasinya ini bila menggunakan trafo 16 sampai 17. Bila menggunakan tegangan DC atau yang seperti SMPS itu rekomendasinya sebenarnya mulai 22 volt. Jadi 22 volt sampai 24 volt DC single. Seperti itu. Untuk di dalamnya di sini dekat soket DC ini di dalamnya sudah ada diodanya, itu dioda hitam, yang hitam itu kodenya SS54, itu adalah dioda 5 ampere. Jadi di sini sudah ada diodanya. Bila menggunakan trafo bisa langsung colok trafo, itu sudah bisa, sudah aman. Untuk ampernya, ampere rekomendasinya ini menggunakan 5 ampere. Rekomendasi saya ini gunakanlah 5 ampere full atau 5 ampere original. Bila menggunakan trafo ya trafo yang original 5 ampere besar, bukan 5 ampere yang kecil itu atau 5 ampere banci. Untuk jalurnya ini sudah kelihatan, yang ground ini jalur ground, yang plusnya di sini. Ini yang ground ini biasanya yang warna hitam itu ground. Yang plus ini biasanya umumnya pakai kabel yang warna merah itu. Di sampingnya di sini ada tulisan on, dan di sini di jumper ini bisa juga digunakan sebagai saklar pengaktifan. Ini adalah saklar untuk mengaktifkan sistem IC-nya. Jadi tegangan saat di input DC-nya dikasih tegangan, ini sebenarnya tegangannya sudah masuk ke IC-nya, hanya saja IC-nya masih belum bekerja, belum on, belum aktif, tapi tegangannya sudah masuk. Untuk yang jumperan di sini, ini bisa juga difungsikan sebagai, bila dikasih saklar sendiri juga bisa difungsikan sebagai saklar pengaktifan, bukan saklar tegangan ya, ini saklar untuk mengaktifkan IC-nya. Bisa juga digunakan sebagai anti jeduk, ini juga bisa. Jadi bila difungsikan sebagai anti jeduk, caranya adalah tegangan input sudah masuk ke power ini, selang 2 detik yang jumper ini baru diaktifkan, itu sudah bisa digunakan sebagai anti jeduk. Caranya seperti itu. Kalau di sistemnya yang ada di sini, ini belum saya pelajari. Untuk sistem anti jeduknya ini sudah include, sudah ada atau belum, ini juga baru saya bongkar ini tadi plastiknya, masih belum saya pelajari. Misalnya di sini tidak ada sistem anti jeduknya, misalnya bisa dimainkan pada jumper on yang ada di sini. Jadi fungsinya seperti itu. Di sini juga ada lampu LED. Ini lampu LED, lampu LED berwarna merah. Ini bila tegangan sudah masuk dari inputnya tegangan di sini, maka lampu LED indikator ini pun juga akan menyala yang pertanda bahwa tegangan sudah masuk. Terus di sini ada soket-soket yang banyak pinnya. Ini adalah soket jalur input. Untuk jalur inputnya ini di bagian belakang PCB-nya ini sebenarnya juga sudah ada tulisannya. Ini mulai dari yang pinggir atas di sini. Ini ada FR plus. Ini adalah untuk jalur input plus semua, dan ground jadi satu di sini. Ini adalah untuk jalur ground.
Untuk jalur inputnya ini groundnya jadi satu semua, jadi satu di sini. Mulai dari atas, ini ada FR, front FR plus untuk front bagian kanan, ada FL plus front depan, ini jalur depan bagian plus. Ini ada SR plus ini untuk surround kanan bagian plus. Ada SL plus ini untuk surround kiri bagian plus. Lalu CE plus ini adalah untuk center. Dan SW plus ini adalah untuk subwoofer. Nah, di sini juga ada pin STB. STB ini adalah untuk fungsi standby. Ini ada fungsi standby dan paling pinggir di sini ada plus pre VDD. Ini plus pre VDD ini, kalau VDD itu jalur tegangan, yang pre itu artinya sebelum, dan ini menunjukkan positif. Ini jalurnya ke sini. Ini mungkin ada kaitannya dengan tegangan yang ini. Mungkin sepertinya ini ada kaitannya dengan tegangan, sebab ini adalah tulisannya VDD. Atau mungkin ini masih ada kaitannya juga dengan pin jumper yang ada di sini. Nanti bisa diurut sendiri jalur-jalurnya. Ini ya masih baru ini saya melihat ada pin yang seperti ini yang tulisannya plus pre VDD. Kalau VDD ini artinya ini jalur tegangan positif. Seperti itu ya, nanti pada prakteknya bisa diukur sendiri. Untuk fungsi-fungsinya seperti itu tadi. Lalu sekarang untuk jalur outputnya ini di sini. Ini jalur outputnya. Untuk tulisannya ini ada di bawahnya di sini. Ini ada untuk semua terminalnya di sini sudah ada kodenya, negatif positif, semuanya seperti itu. Dan untuk jalur negatif ini tidak sama dengan ground ya. Jadi ini berbeda dengan ground. Makanya di sini simbolnya pun juga berbeda. Ini negatif speaker, bukan jalur ground. Untuk jalur speaker kelas D seperti ini tidak memakai ground. Sudah ada jalurnya sendiri. Karena power kelas D seperti ini sistemnya adalah BTL dan PBTL. Untuk yang di sini ada tulisan 50 watt, 50 watt, 50 watt. 50 watt ini, yang ini semuanya menggunakan sistem BTL. Lalu yang 100 watt ini menggunakan sistem PBTL. Mulai dari sini ada FR 50 watt, ini adalah untuk front kanan. Di sini FL 50 watt, ini untuk front kiri, depan kanan, depan kiri. Di sini ada SR 50 watt, ini adalah surround kanan 50 watt. Di sini ada SL 50 watt, ini untuk surround kiri 50 watt. Sebelahnya lagi ada CE 100 watt, ini untuk center. Di sini senternya 100 watt. Terakhir ada MS 100 watt, ini adalah untuk master subwoofer. Ini untuk jalur subwoofernya ini juga 100 watt. Jadi ini berbeda dengan power 5.1 channel yang kemarin saya review sebelumnya. Yang sebelumnya saya review itu senternya 50 watt. Kalau yang ini center 100 watt.
Bagian pojokan, setiap pojokan ini juga sudah ada lubang tempat baut. Oke, seperti ini ya. Untuk pendinginnya ini berwarna kuning emas seperti warna tembaga untuk warnanya. Seperti ini. Ya, ini ya lumayan cukup lah untuk mendinginkan, karena memang IC dari TPA 3116 ini memang tidak panas. Oke, sekarang akan saya tunjukkan IC-nya. Ini untuk heatsinknya akan saya bongkar dulu, akan saya tunjukkan IC-nya apa yang dipakai. Apakah 16 pin atau 32 pin. Oke, bautnya sudah terlepas semua, ada 3 baut. Ya, inilah dia IC-nya. Ini IC-nya sudah dilapisi dengan, sudah dikasih pasta. Ini pasta prosesor atau pasta pendingin. Ini membantu menyalurkan sistem pendinginan agar lebih cepat meresap ke dalam ini heatsinknya. Dan di bawah heatsinknya di sini juga ada ringnya. Ini bagus ini. Ini ada ringnya. Jadi kalau ada ringnya seperti ini, untuk posisi heatsinknya tidak terlalu menekan ke IC-nya, yang sehingga bisa menyebabkan bengkok PCB-nya. Kalau ada ringnya seperti ini, maka PCB-nya terhindar dari bengkok. PCB-nya tidak akan bengkok, guys. Ini ringnya saya amankan dulu biar tidak hilang. Ya, ini dia untuk IC-nya. Ini IC-nya menggunakan IC TPA 3116D2 yang 32 pin. Untuk saat ini, menurut penelitian dan pengamatan saya, untuk yang power yang harganya mahal, ini menggunakan 32 pin. Menggunakan IC yang 32 pin. Dan untuk power yang harganya murah, TPA 3116 yang harganya murah-murah itu menggunakan IC 16 pin. Dan bukan berarti yang 16 pin itu KW, itu bukan. Itu cuma beda bentuk untuk menyederhanakan harganya juga. Karena untuk saat ini materialnya di sana sedang sulit, di pabriknya sana sedang sulit untuk materialnya. Jadi untuk sedikit menyederhanakan harga. Dan untuk yang 120 watt, seperti yang 120 watt stereo, itu menurut saya lebih bagus menggunakan IC yang 16 pin. Karena saat menggunakan IC yang 32 pin seperti ini, bila tidak dibaut ke PCB-nya, sangat sering sekali, dulu saya sangat sering sekali menemukan kerusakan. Artinya tidak kuat, kaki-kakinya IC ini tidak kuat menopang pendingin, dan pendinginnya juga sering lepas. Kadang juga kaki-kaki IC-nya ini terlepas dari solderan yang ada di PCB-nya, kadang seperti itu. Sering menemukan pendingin yang lepas untuk 120 watt yang menggunakan
IC 32 pin. Namun untuk 120 watt yang menggunakan IC 16 pin itu dari banyak power, ribuan power yang saya jual itu belum pernah menemukan satu power pun yang pendinginnya lepas. Itu. Kalau yang menggunakan baut, heatsinknya menggunakan baut seperti ini tadi, ini ya bagus saja menggunakan IC seperti ini. Kalau yang menggunakan IC 32 pin seperti ini, karena kaki-kakinya juga semakin kecil, maka heatsinknya pun tidak cukup hanya dilem di atas IC-nya saja. Heatsinknya juga harus dibaut ke PCB-nya, karena IC-nya sendiri juga tidak kuat menahan beban heatsink saat tergoncang-goncang dalam pengiriman. Biasanya seperti itu. Untuk teman-teman yang membutuhkan IC power ini juga ready di Pikom Lodaya, saat ini ready. Dan sebenarnya untuk IC-nya ini sendiri juga sedang sulit di pasaran dan harganya juga sedikit mahal. Maka dari itu mungkin hanya power-power yang harganya mahal saja yang menggunakan IC yang 32 pin untuk saat ini, saat posisi pandemi seperti ini. Kalau nanti saat pandeminya selesai ya mungkin ya tidak tahu, mungkin akan beda cerita lagi, mungkin ada babak baru lagi untuk power seperti ini, untuk power kelas D TPA 3116D2. Oke, jadi seperti ini ya guys. Bila minat dengan power ini, bisa diorder, bisa dibeli di Pikom Lodaya Blitar. Yang bingung ingin membeli power seperti ini, power ini bisa membeli di toko Pikom Lodaya Blitar. Oke, cukup jelas ya guys. Mungkin yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Ramaikan juga guys channel ini dengan komen-komen di bawah. Bila suka dengan video ini, jangan lupa klik tanda jempolnya ke atas guys, biar channel ini semakin mantap. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Oke guys, sekian. Terima kasih. Thank you.